Kesaktian pasukan hantu Dayak bersenjata sumpit beracun yang konon ditakuti oleh tentara Belanda. Suku Dayak merupakan salah satu suku terkenal di Indonesia karena keberanian dan keunikan budayanya. Suku Dayak mendiami Pulau Kalimantan yang memiliki hutan lebat dan alam yang kaya. Namun kehidupan suku Dayak tidak selalu damai. Pada saat itu, mereka pernah menghadapi ancaman dari penjajahan Belanda yang ingin menguasai tanah mereka. Pada masa penjajahan, tiap etnis dan daerah memiliki perjuangannya sendiri dalam melawan tentara lawan. Salah satunya adalah suku Dayak yang berperang melawan Belanda dengan cara yang luar biasa. Mereka juga menyiapkan pasukan yang mereka sebut dengan pasukan hantu ataupun Ghost Warrior. Pasukan hantu ini bukanlah pasukan biasa. Konon mereka mendapat kekuatan arwah leluhur atau makhluk halus suku Dayak yang dipanggil kembali untuk melindungi bumi Borneo dari bahaya yang mengancam. Pasukan hantu ini hanya berbekal senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu sumpit beracun dan mandau. Sumpit beracun merupakan senjata yang digunakan dengan cara ditiup dan nantinya akan keluar sumpit tersebut. Dan sumpit itu bukanlah sumpit biasa. Sumpit yang digunakan oleh pasukan Dayak sebagai senjata merupakan sumpit yang beracun. Pasukan Dayak akan mengolesi mata anak sumpit dengan getah pohon ipuh atau pohon iren yang beracun. Sedangkan mandau merupakan senjata tajam yang mirip dengan pedang atau parang. Mandau memiliki bentuk melengkung dengan ujungnya yang runcing. Mandau ini juga dihiasi dengan bulu-bulu burung atau rambut manusia sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Dan pasukan hantu ini sangat ditakuti oleh tentara Belanda karena kemampuan perang mereka. Pasukan Dayak sangat lihai dalam menguasai medan peperangan di hutan. Mereka bisa berbaur dengan alam, berkamuflase dan memanfaatkan medan yang ada untuk bergerak. Dan menurut cerita, pergerakan mereka juga seperti hantu. Mereka bisa muncul dan menghilang secara tiba-tiba, menyerang dari arah yang tidak terduga dan menghilangkan jejak. Tentara Belanda pernah dibuat kocar-kacir oleh pasukan hantu ini. Banyak dari mereka yang tewas karena terkena sumpit beracun ataupun mandau. Bahkan ada cerita bahwa pasukan Dayak juga memenggal kepala musuh sebagai trofi perang. Kepala-kepala itu kemudian disimpan di rumah adat suku Dayak sebagai simbol kemenangan dan kehormatan. Kini pasukan hantu Dayak ini merupakan salah satu contoh dari perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Dan pasukan hantu Dayak menunjukkan bahwa dengan keberanian, kepercayaan dan kearifan lokal, mereka bisa mengusir musuh yang lebih kuat dan lebih modern. Mereka tentunya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya leluhur mereka. Pernah juga diceritakan bahwa pasukan hantu Dayak tidak hanya berperang melawan Belanda, tetapi juga melawan Jepang yang ada di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, pasukan hantu Dayak juga melakukan perlawanan bersenjata. Mereka menolak bekerja paksa atau romusa yang diperintahkan oleh Jepang. Mereka juga menolak untuk menyerahkan hasil bumi mereka kepada Jepang. Dan salah satu tokoh perjuangan Dayak yang berperan dalam perlawanan terhadap Jepang adalah Ngabe Anom Soekah. Ia adalah kepala kampung Pahandut yang berasal dari suku Dayak Ngaju. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berani dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan spiritual yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat Dayak. Ngabe Anom Soekah pemimpin pasukan hantu Dayak untuk melawan Jepang dengan cara gerilya. Ia menggunakan sumpit beracun dan mandau sebagai senjata utama. Kemudian, ia juga mengandalkan ilmu gaib dan mantra untuk melindungi diri dari pasukan dan peluru Jepang. Konon, pasukannya kebal peluru dan bisa menghilang di tengah pertempuran. Dan perlawanan Ngabe Anom Soekah ini berhasil membuat Jepang kewalahan dan takut. Banyak dari tentara Jepang yang tewas karena terkena sumpit beracun. Bahkan ada cerita bahwa Ngabe Anom Soekah berhasil membunuh seorang perwira senior Jepang yang bernama Mayor Yamamoto dengan sumpit yang beracun.
Dan perlawanan Ngabe Anom Sokah ini berakhir pada tahun 1944 ketika ia ditangkap oleh tentara Jepang di kampungnya. Ia dibawa ke Palangkaraya dan disiksa secara brutal oleh Jepang, dan ia meninggal dunia akibat penyiksaan tersebut yang berlangsung pada tahun 1945. Dan salah satu konflik terbesar adalah Perang Majang Desa yang terjadi pada tahun 1862 sampai 1865. Dan perang ini dipicu oleh kebijakan Belanda yang mengenakan pajak kepada rakyat Dayak dan mengganggu hak-hak adat mereka. Dan masyarakat suku Dayak ini sangat menjaga adat tradisi mereka. Dan orang-orang dari suku Dayak pedalaman dikenal mempunyai ilmu kesaktian yang diwariskan secara turun-temurun sehingga ditakuti oleh lawannya. Bahkan menurut cerita, mereka memiliki berbagai jenis santet yang berbahaya dan bisa menjadi senjata mematikan bagi musuh. Di samping itu, suku Dayak Punan di Kalimantan juga dikenal sebagai suku yang paling kuat, memiliki ilmu kebal dan bisa menghilang. Itu adalah salah satu dari beragam kesaktian yang dimiliki oleh suku Dayak tersebut. Sehingga mereka juga dikenal sebagai manusia gaib penjaga rimba Kalimantan. Untuk Mandau sendiri, kita mungkin penasaran dengan senjata Mandau yang digunakan oleh suku Dayak tersebut. Sebagai senjata, Mandau juga diyakini oleh masyarakat Dayak memiliki kekuatan gaib. Konon, bila terjadi pada kondisi tertentu, Mandau ini bisa terbang untuk memenggal kepala lawannya. Dan ternyata ilmu dan tradisi Mandau terbang dari suku Dayak Kalimantan sudah terkenal dan diceritakan secara turun-temurun. Walaupun ilmu tersebut tidak bisa dibuktikan secara sains, namun faktanya suku Dayak masih menggunakannya dalam budaya perburuan pada suku Dayak untuk memenggal bagian dari kepala hewan buruannya. Dan pada kenyataannya, Mandau terbang kerap dikaitkan dengan teknik berburu yang diterapkan oleh suku Dayak. Dan Mandau sebagai simbol persaudaraan, simbol kesatria, penjaga, tanggung jawab, dan kedewasaan. Mungkin itulah beberapa keistimewaan dan kehebatan dari suku Dayak. Mari kita lestarikan budaya Nusantara kita. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada saat ini. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, klik subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.